Baik, kami mulai nggih Bapak. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Sunardi MPD dan Bapak Dr. Edi Wiharjo SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Nino Roshida dengan NIM 21021010108 dan teman Saya Fajrin Imtihana dengan NIM 21021010107. Saya Siti Miftanur Faiza dengan NIM 21021010127. Saya Andini Prayuda Ini Rahmat dengan NIM 21021010130. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Nah, keterampilan berpikir tingkat tinggi kita akan membahas yang pertama mengenai pengertiannya, yang kedua mengenai indikator, kemudian yang ketiga mengenai aspek, kemudian yang keempat mengenai konseptual, yang kelima mengenai strategi pembelajarannya, kemudian yang keenam mengenai manfaat, yang ketujuh contoh soal HOTS. Selanjutnya, yang pertama ialah pengertian HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Menurut Lewis dan Smith pada tahun 1993, mereka berpendapat bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah keterampilan berpikir yang terjadi ketika seseorang dapat mengambil informasi baru dan informasi yang sudah tersimpan dalam ingatannya, yang kemudian informasi tersebut saling dihubungkan dan disampaikan untuk mencapai suatu tujuan atau jawaban yang dibutuhkan. Jadi, untuk menyelesaikan suatu permasalahan, kita itu dapat menggunakan informasi yang baru dan informasi yang lama yang telah kita peroleh. Selanjutnya, indikator keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Nah, yang pertama itu meliputi analis atau menganalisis, yaitu menguraikan atau memisahkan materi menjadi bagian-bagian penyusunnya dan mendeteksi bagaimana hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Nah, analisis ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, differentiation, yang artinya membedakan. Nah, kita itu dapat mengenali faktor penyebab dan akibat suatu masalah dalam suatu materi yang telah diberikan. Jadi dibedakan mana penyebabnya, mana akibatnya. Kemudian yang kedua, organizing atau mengorganisasikan. Artinya itu kita menentukan bagaimana cara mengidentifikasi dan merumuskan pertanyaan. Kemudian attributing atau menghubungkan. Nah, pada attributing ini kita itu menentukan inti materi dengan cara menganalisis informasi yang ada, kemudian kita menstruktur informasi agar lebih mudah dipahami. Lalu indikator yang kedua ialah evaluate atau mengevaluasi, yaitu membuat keputusan berdasarkan kriteria yang standar seperti mengecek dan mengkritik. Nah, ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, memberikan penilaian. Kemudian yang kedua, membuat hipotesis, mengkritik, dan melakukan pengujian. Lalu yang ketiga, menerima atau menolak suatu pernyataan. Selanjutnya, untuk indikator yang ketiga ialah create atau menciptakan, yaitu menempatkan elemen bersama-sama untuk membentuk suatu keseluruhan dalam membuat suatu produk. Jadi kita itu menciptakan suatu produk begitu. Nah, ini create menciptakan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, generating atau menyusun. Artinya kita itu membuat ide yang melibatkan penemuan hipotesis yang berdasarkan soal yang telah diberikan. Kemudian yang kedua ialah planning atau merencanakan. Artinya kita itu mencari cara untuk membuat rancangan agar dapat menyelesaikan suatu tugas atau masalah yang telah diberikan. Lalu yang ketiga ialah producing atau menghasilkan.
Nah, pada producing ini kita itu membuat sebuah produknya, di mana nanti siswa itu akan diberikan suatu permasalahan atau deskripsi yang kemudian siswa tersebut menciptakan produknya sesuai dengan masalah atau deskripsi yang telah diberikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi. Terdapat 3 aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu yang pertama, keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai transfer of knowledge, yaitu yang pertama, ranah kognitif, yaitu berkaitan dengan pemahaman peserta didik dalam memahami materi yang telah diajarkan, sehingga dapat menyatakan kembali pemahaman tersebut sesuai dengan bahasa sendiri. Yang kedua yaitu ranah afektif, yaitu tentang bagaimana sikap atau perasaan peserta didik dalam menerima materi yang diberikan. Yang ketiga yaitu ranah psikomotor, yaitu suatu keterampilan peserta didik dalam mempraktikkan sesuatu dengan aktivitas fisik. Yang kedua yaitu aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai critical and creative thinking, yaitu terdapat 6 tahap dalam berpikir kritis dan kreatif, yaitu yang pertama adalah fokus, artinya mengidentifikasi suatu masalah dengan fokus agar masalah tersebut dapat diidentifikasi dengan tepat. Yang kedua yaitu reason atau argumen yang diberikan harus logis. Yang ketiga yaitu inference. Saat alasannya dikembangkan tepat, maka alasan tersebut harus sampai pada kesimpulan yang sebenarnya. Yang keempat yaitu situation, yaitu suatu proses membandingkan situasi yang ada. Yang kelima yaitu clarity, yaitu penjelasan pada argumen sehingga tidak ada kesalahan yang terjadi. Yang terakhir yaitu overview, yaitu pengecekan pada hasil keputusan yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu aspek berpikir keterampilan bertingkat tinggi sebagai problem solving. Nah, pada aspek ini pembelajaran tidak hanya difokuskan pada pendalaman materi, namun juga mengajarkan bagaimana cara agar dapat memecahkan suatu masalah yang timbul, terutama pada materi yang diajarkan. Nah, dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving ini terdapat 5 aspek. Yang pertama yaitu menentukan masalah. Di sini maksudnya yaitu mampu menganalisa masalah yang ada sesuai dengan informasi yang didapat. Yang kedua, mengeksplorasi masalah, yaitu menentukan objek sesuai dengan masalah yang ada dan membuat hipotesis. Yang ketiga, yaitu merencanakan solusi, mengembangkan rencana atau cara dalam memecahkan suatu masalah yang diberikan. Yang keempat, yaitu melaksanakan rencana. Maksudnya yaitu melaksanakan rencana sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi. Mengevaluasi merupakan kemampuan memberi solusi dan asumsi pada hasil yang telah diperoleh. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu konseptual pembelajaran keterampilan berpikir tingkat tinggi atau yang kita kenal dengan HOTS. Jadi, Bloom itu membagi taksonomi kognitif itu menjadi 6 level berpikir yang terdiri dari pertama yaitu knowledge atau pengetahuan, mengingat kembali suatu informasi yang telah didapat ataupun telah dipelajari. Yang kedua yaitu comprehension atau memahami makna dari suatu materi. Yang ketiga ada application dengan menggunakan pengetahuan pada situasi baru yang belum pernah dialami sebelumnya dengan menerapkan prinsip ataupun aturan yang berlaku. Selanjutnya yang keempat ada analisis, yaitu dengan mengidentifikasi dan memahami bagian-bagian materi ataupun keseluruhan materi. Yang kelima ada sintesis atau perpaduan, yaitu dengan menggabungkan elemen untuk membentuk keseluruhan terbaru. Sedangkan yang terakhir yaitu evaluation dengan memberikan dan menilai dengan teliti berdasarkan kriteria yang berlaku. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang strategi pembelajaran keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Nah, strategi Higher Order Thinking atau HOT adalah strategi yang menggunakan proses berpikir tingkat tinggi
yang mendorong siswa untuk mencari dan memperoleh informasi sendiri untuk menemukan struktur serta hubungan yang mendasarinya menggunakan fakta-fakta yang tersedia dan tepat untuk memecahkan masalah. Pada dasarnya, strategi higher order thinking atau HOT selain bergantung kepada kemampuan masing-masing siswa, HOT juga bergantung kepada kemampuan guru untuk menyusun pertanyaan, yang dimana menuntut siswa untuk berpikir pada tingkat yang lebih tinggi, agar siswa tersebut dapat memecahkan suatu masalah yang diberikan. Higher order thinking atau HOT meliputi aspek berpikir kritis, berpikir kreatif, dan kemampuan memecahkan suatu masalah. Oleh karena itu, higher order thinking atau HOT dapat mendorong siswa untuk lebih kritis, kreatif, dan memiliki kemampuan dalam memecahkan suatu masalah yang diberikan. Dalam melaksanakan strategi ini, siswa diberikan saran atau petunjuk untuk memecahkan masalah matematika, yang nantinya berguna dalam melatih mereka untuk berpikir secara kompleks dan mendalam untuk memecahkan suatu masalah yang diberikan. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, mengklarifikasi masalah. Langkah pertama dalam klarifikasi masalah yaitu mencari tahu apa arti masalahnya. Hal ini penting bagi mereka untuk diajarkan cara memecahkan masalah dengan pemikiran yang cermat, yaitu dengan membaca seluruh masalahnya sebelum memutuskan apa pertanyaannya. Selanjutnya, siswa disuruh untuk memahaminya, kemudian menganalisis masalah tersebut dengan bantuan penjelasan dari guru. Contoh dari mengklarifikasi masalah itu seperti apa yang kamu ketahui dari permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, pengungkapan pendapat. Pada tahap ini, siswa diarahkan untuk mengungkapkan pendapatnya tentang cara menyelesaikan masalah yang diberikan. Siswa dapat memilih atau merencanakan solusi, kemudian merumuskan hipotesis, dan menghasilkan ide-ide. Contoh dari pengungkapan pendapat ini yaitu seperti langkah apa saja yang harus ditempuh atau digunakan dalam memecahkan suatu masalah yang diberikan. Kemudian yang ketiga, pemilihan dan implementasi. Pada tahap ini, siswa memilih cara yang akan mereka gunakan. Kemudian siswa akan melakukan perhitungan, kemudian mengembangkan solusi-solusi yang mungkin dan menetapkan solusi terbaik. Nah, pada tahap ini siswa dituntut untuk mampu menguasai hal-hal dasar yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Contohnya yaitu menulis kembali model matematika yang telah dibuatnya, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi yaitu hasil yang diperoleh diperiksa kembali, kemudian diamati, dan solusi tersebut dievaluasi, dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Nah, contoh dari evaluasi ini yaitu memeriksa dan membandingkan apakah jawaban tersebut sudah masuk akal atau tidak. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Manfaat dari keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOT, yaitu yang pertama, dapat melatih berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Dari manfaat yang pertama yaitu agar dapat menganalisis lebih dalam hasil belajar dan menciptakan hal baru dari hasil belajar tersebut. Yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan bertanya, yaitu dapat melatih indikator tingkat kritisan seseorang dalam berpikir dan memecahkan suatu masalah. Yang ketiga yaitu melatih diri menjadi problem solver, yaitu agar menjadi solusi antar sesama dalam memecahkan masalah. Yang keempat yaitu menciptakan kultur berkarya. Dalam manfaat ini, seseorang dapat dilatih yaitu berpikir kreatif. Dan hal itu akan menyebabkan seorang dapat lebih mudah dalam berkarya dan untuk menciptakan suatu karya baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu contoh penerapan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOT dalam matematika. Seperti contoh berikut ini. Kedai pizzeria menyajikan pizza dalam dua macam ukuran dengan ketebalan yang sama. Pizza kecil berdiameter 40 cm dijual dengan harga Rp40.000. Sedangkan pizza besar berdiameter 50 cm dijual dengan harga Rp50.000.
Jika ingin membeli pizza tersebut, ukuran mana yang kalian pilih sehingga dapat menghemat uang? Di sini kita akan melakukan penyelesaian. Yang pertama adalah siswa dibimbing mengaplikasikan konsep volume tabung dan menalar cara paling efisien untuk memilih pizza. Tentunya, agar lebih hemat, maka kita harus membandingkan volume pizza dengan harga pizza tersebut. Seperti rumus berikut ini. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, rumus volume tabung yaitu PR²T. Nah, di sini kita melakukan perbandingan volume 1 yaitu volume dari pizza pertama dan volume 2 yaitu volume dari pizza kedua. Nah, di sini nilai P dan T itu sama, yang membedakan hanya jari-jarinya. Jika pada volume pertama kita menggunakan jari-jari dari pizza pertama, sedangkan volume kedua kita menggunakan jari-jari dari pizza kedua. Selanjutnya, untuk memudahkan pengerjaan, kita bagi kedua ruas PT, sehingga di sini menyisakan R1 kuadrat banding R2 kuadrat. Dan kita substitusikan menjadi 400 banding 625. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa harga pizza kecil itu kan Rp40.000, maka di sini Rp40.000 dibagi 400, maka akan bernilai Rp100 per centimeter kubiknya. Dan harga pizza besar itu Rp50.000 per 625, maka akan bernilai Rp80.000 per centimeter kubiknya. Nah, berdasarkan perhitungan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa membeli pizza berdiameter 50 cm itu akan lebih hemat daripada pizza yang berdiameter 40 cm. Meskipun selisihnya itu hanya Rp20, tetapi jika pizza kecil dihitung dengan harga Rp80 per cm kubik, maka untuk membelinya itu cukup membayar Rp32.000. Selanjutnya, Baik, sekian dari presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Dipersilahkan bagi yang bertanya, boleh raise hand. Baik, Lailatul, dipersilahkan. Saya mau bertanya mengenai yang slide 4 tadi, mau ditunjukkan. Nah, di situ kan yang indikator analisis ya, atau menganalisis itu kan apa ya? Kan ada membedakan, mengorganisasikan, dan juga menghubungkan. Mungkin bisa dijelaskan dan juga diberi contoh soalnya mungkin agar lebih jelas lagi. Apa dapat dipahami pertanyaannya? Iya, bisa dipahami. Ini yang dimaksud itu menanyakan tentang membedakan, mengorganisasi, sama menghubungkan. Ya, tolong dijelaskan. Mungkin juga bisa diberi contoh soalnya, bisa dalam kayak matematika atau gimana. Dalam membedakan organisasi dan juga menghubungkan itu seperti apa? Oke, baik. Ini kan dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu ada membedakan. Artinya siswa itu diminta untuk membedakan seperti faktor penyebab dari suatu masalah. Seperti pada soal-soal itu diminta itu seperti apa ya, kayak mencari penyebab dari suatu masalah, lalu apakah penyebab itu gimana sih? Lalu apakah penyebabnya gimana? Iya, ya benar. Kan itu membedakan, artinya membedakan faktor penyebab dari suatu masalah. Artinya dalam satu masalah itu kan pasti ada beberapa faktor penyebab, itu harus dibedakan begitu. Lalu yang kedua yaitu mengorganisasi, yaitu menentukan suatu bagian atau faktor penyebab. Jadi dalam faktor penyebab itu kan pasti ada bagian-bagiannya lagi, begitu ya. Lalu yang menghubungkan itu artinya menghubungkan informasi yang telah didapat, yaitu dari beberapa informasi dihubungkan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Lalu dalam contoh soal itu
kalau yang membedakan seperti contoh soal tadi ya, itu kan diberi suatu masalah mengenai harga pizza. Jadi itu kan terdapat faktor penyebabnya, yaitu ada ukuran sama harganya. Lalu untuk mengorganisasi itu seperti faktor penyebab tadi itu kan ada di ukuran sama harga. Itu dicari apa ya, kayak keterkaitannya gitu loh. Apakah penyebabnya itu sebentar. Apa penyebabnya itu bisa dicari solusinya. Kan tadi penyebabnya harga. Jadi dihitung per sentimeter kubik. Jadi per sentimeter kubik itu kalau di ukuran kecil itu berapa, lalu di ukuran besar kan berapa. Sehingga kan dapat dilihat perbedaan harganya. Lalu yang menghubungkan. Jadi setelah seperti di contoh soal tadi, setelah diketahui perbedaan kan kita dapat mengetahui lebih hemat pizza yang ukuran kecil atau yang ukuran besar begitu. Apa bisa dipahami? Oh ya, baik, bisa dipahami. Terima kasih. Iya, Terima kasih sama-sama. kembali. Baik, pertanyaan selanjutnya Alfiatul dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai tipe soal HOTS ya. Nah, jika dibandingkan dengan tipe soal PISA, menurut kelompok penyaji itu levelnya itu apakah sudah setara dengan tipe soal PISA? Apakah soal HOTS ini lebih sulit ataukah setara gitu dengan soal PISA? Apakah bisa dipahami? Iya, bisa difahami. Baik, akan saya jawab ya. Untuk yang PISA itu kan mengenai literasi ya. Kemudian untuk yang HOTS ini keterampilan berpikir kritis. Nah, jadi PISA dan HOTS itu lebih sulit yang HOTS. Mengapa? Karena siswa itu dituntut untuk menganalisis, kemudian mengevaluasi, kemudian berpikir kritis dan berpikir kreatif. Nah, sedangkan di PISA, tipe soalnya itu kan bermacam-macam ya, ada yang pilihan ganda, ada yang esai. Nah, siswa itu dituntut untuk membaca. Jadi pada PISA itu siswa itu menggunakan kemampuan literasinya begitu. Apakah bisa difahami? Iya, bisa. Jadi, tipe soal HOTS ini berkaitan tidak dengan tipe soal PISA? Iya, berkaitan. Oh iya. Baik, jawaban bisa diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya, Puji, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bisa lihat slide 6. Nah, itu kan ranah afektif itu tentang bagaimana sikap atau perasaan peserta didik. Nah, sikap atau perasaannya itu yang bagaimana ya? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Jadi, sebelumnya saya akan menjelaskan ulang mengenai ranah afektif itu sendiri. Ranah afektif yaitu tentang bagaimana sikap atau perasaan peserta didik dalam menerima materi yang diberikan. Nah, contohnya yaitu siswa bertanya kepada guru. Nah, bertanya kepada guru yaitu hal ini merupakan tanggapan siswa tentang materi yang telah disampaikan oleh guru. Bertanya ini seperti tentang siswa itu nggak paham tentang materi yang telah disampaikan atau bertanya untuk menegaskan ulang apakah benar bahwa argumen yang ada di dalam pikiran siswa tersebut itu sesuai dengan maksud dari guru tersebut. Kemudian yang kedua, contohnya yaitu guru mengadakan sesi presentasi. Nah, lalu sesi tersebut diakhiri dengan tanya jawab. Nah, dari kegiatan presentasi ini, guru nantinya bisa menilai bagaimana sikap peserta didik dan bagaimana cara peserta didik tersebut dalam bertutur kata, baik dengan teman maupun kepada guru. Apa bisa dipahami? Oh, baik, bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Maidinda, disilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya yang slide 7 kayaknya.
Ini kan yang di point D itu ada situation ya. Nah, situation itu yang bagaimana? Atau kalau misalnya dalam pengaplikasiannya dalam matematika itu seperti apa contohnya? Baik, akan saya jawab ya. Di sini kan ada proses membandingkan situasi yang ada. Itu seperti contoh soal yang tadi saja ya. Itu membandingkan situasi yang ada. Jadi masalah mengenai harga pizza itu kita dapat mencari suatu masalah sesuai dengan mencari suatu faktor permasalahan yang ada sesuai dengan soal yang tadi sehingga itu situasi yang ada artinya sesuai dengan soalnya. Apa bisa dipahami sampai sini? Kalau yang di contoh saat tadi itu situasi seperti situasi apa yang dibandingkan? Kan itu proses membandingkan situasi. Iya. Itu Kan ada lebih dari satu situasi. Iya, baik akan saya tambahkan ya. Itu pada contoh soal yang tadi, itu kita itu membandingkan dari kedua pizza, di mana pizza yang berdiameter 50 dan pizza yang berdiameter 40, itu kira-kira itu mana yang lebih murah? Bisa dari harganya, bisa dari diameternya begitu. Jadi kita membandingkan harga dari kedua pizza tersebut, mana sih yang lebih hemat gitu. Apakah bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Terima kasih atas jawabannya. Iya, terima kasih kembali. Baik, pertanyaan selanjutnya, Faikotul, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Tadi kan sudah dijelaskan ya contoh soal penerapan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, pada slide 10 tadi kalau tidak salah ada dijelaskan juga strategi pembelajaran berpikir tingkat tinggi. Nah, minta tolong pada contoh soal penerapan tadi itu manakah yang termasuk strategi 1, 2, 3, dan 4 tadi itu. Bisa dipahami tidak? Iya, bisa dipahami. Izin menjawab. Bisa lihat slide contoh soal. Halo. Nah, kan strateginya itu ada 4, yaitu mengklarifikasi masalah pertama, yang kedua ada pengungkapan pendapat, yang ketiga ada pemilihan dan implementasi, sedangkan yang keempat evaluasi. Nah, dari contoh soal tersebut, contoh dari yang pertama ya, mengklarifikasi masalah. Contohnya yaitu di kalimat ini. Jika ingin membeli pizza tersebut, ukuran mana yang kalian pilih sehingga dapat menghemat uang? Artinya kita itu mengklarifikasikan masalah apa yang ada, seperti itu. Selanjutnya untuk pengungkapan pendapat. Di sini kita akan mengeksplorasi masalah. Di kalimat, siswa dibimbing mengaplikasikan konsep volume tabung dan menalar cara paling efisien untuk memilih pizza. Selanjutnya kan pengungkapan pendapat itu ada juga merencanakan solusi. Nah, dari merencanakan solusi itu ada di kalimat ini. Tentunya agar lebih hemat, maka kita itu disuruh untuk membandingkan volume pizza dengan harga pizzanya. Terus di strategi yang ketiga itu kan ada pemilihan dan implementasinya. Nah, itu slide selanjutnya. Nah, pemilihan dan implementasinya itu merupakan ini pengembangan rumusnya ini. Jadi itu dari rumus volume tabung yang seperti ini kita itu substitusikan sampai kita itu menemukan jawabannya. Seperti ini kita kan mengetahui bahwa harga pizzanya itu per volumenya itu berapa. Nah, itu merupakan bentuk dari pemilihan dan implementasinya. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi itu kan penarikan kesimpulan. Itu ada di kalimat yang ini. Maka kita itu agar lebih hemat, maka kesimpulannya itu kita itu membeli pizza berdiameter 50 cm daripada yang membeli yang berdiameter 40 cm. Meskipun selisihnya hanya Rp20, tetapi pizza kecil itu jika dihitung dengan harga Rp80 per cm kubiknya itu, maka kita itu membelinya itu cukup membayar Rp32.000. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Ya, bisa. Terima kasih.
jawaban bisa diterima. Baik, terima kasih kembali. Baik, pertanyaan selanjutnya Siti Holifah dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya bisa minta tolong ditayangin pada slide 8. Ya, di situ kan terdapat 5 aspek dalam pemecahan masalah pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, itu apa bisa dijelaskan dijelaskan berdasarkan contoh soal hot gitu? Apa bisa dipahami? Iya, bisa difahami. Baik, akan saya jawab ya. Fajrin minta tolong di slide yang contoh soal. Nah, tadi kan pertanyaannya mengenai 5 aspek tadi ya, jika diterapkan dalam contoh ini. Nah, 5 aspek tadi kan meliputi menentukan masalah, mengeksplorasi masalah, merencanakan solusi, melaksanakan rencana, dan mengevaluasi atau menarik kesimpulan. Nah, untuk yang pertama, menentukan masalah. Nah, dalam contoh penerapan yang soal HOTS ini, itu kita itu mencari tahu, menentukan masalahnya. Kita mencari tahu mana sih pizza mana sih yang kita pilih sehingga dapat menghemat uang. Kemudian untuk yang kedua tadi kan mengeksplorasi masalah atau menentukan objek dalam masalah. Artinya kita itu mengaplikasikan di soal ini kita itu mengaplikasikan konsep volume tabung dan menalar dengan cara efisien untuk dapat memilih pizza yang mana yang dapat menghemat uangnya. Kemudian yang ketiga tadi merencanakan solusi. Nah, pada contoh ini kita itu membandingkan volume pizza dengan harga pizzanya. Sehingga kita nanti menemukan mana pizza yang lebih murah atau yang bisa hemat gitu. Kemudian yang keempat ialah melaksanakan rencana. Nah, pada penerapan contoh ini, kita itu menghitung harga dari kedua pizza per sentimeternya. Tadi dengan memasukkan yang di dalam soal, apa yang diketahui di dalam soal dimasukkan ke dalam rumus volume tabung. Sehingga tadi kan dihasilkan hasil dari itu per sentimeternya itu berapa. Kemudian untuk yang kelima, yang terakhir yaitu mengevaluasi atau menarik kesimpulan. Jadi kita itu dapat diketahui dari perhitungan yang tadi, kita itu dapat mengetahui mana sih harga pizza yang lebih murah, sehingga kita itu dapat menghemat uangnya. Seperti itu. Apakah bisa difahami? Bisa, berarti itu kurang lebihnya itu strateginya atau langkah-langkahnya itu sama kayak yang konsep-konsep sebelumnya gitu ya? Iya, sama. Ya, hampir mirip begitu. Oh, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ziva, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya pada slide 7. Nah, ini pada slide 7 kan terdapat 6 tahapan dalam berpikir kritis dan kreatif ya. Itu bagaimana contoh penerapannya dalam menyelesaikan permasalahan matematika selain poin yang D? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Nah, 6 tahap dalam berpikir kritis dan kreatif ini kita lihat pada contoh penerapan soal yang tadi dijelaskan oleh Mita itu tadi ya. Nah, untuk yang fokus ini, yang pertama kan ada fokus, yaitu mengidentifikasi suatu masalah dengan tepat. Bisa tolong ditampilkan slide contoh penerapan soal? Baik, terima kasih. Fokus tadi mengidentifikasi suatu masalah dengan tepat. Nah, dalam contoh soal ini, contoh dari fokus itu sendiri yaitu pizza mana yang dipilih sehingga dapat menghemat uang. Kemudian yang kedua, reason. Argumen yang diberikan logis. Nah, dari contoh soal ini, soal tersebut masuk akal atau tidak. Kemudian yang ketiga, inference. Saat alasan yang dikembangkan tepat, maka alasan tersebut harus sampai pada kesimpulan yang sebenarnya. Nah, setelah soal tersebut masuk akal, lalu kita mulai berpikir bagaimana cara yang tepat untuk memilih pizza tersebut.
Dalam contoh soal ini, yaitu siswa dibimbing mengaplikasikan konsep volume tabung dan menalar cara paling efisien untuk memilih pizza dari kedua pizza tersebut. Kemudian, yang situation, yaitu proses membandingkan situasi yang ada. Dalam contoh soal ini, yaitu membandingkan volume pizza dengan harga pizza itu tadi. Kemudian, clarity, penjelasan pada argumen sehingga tidak ada kesalahan. Pada contoh soal ini, yaitu menghitung harga dari kedua pizza tersebut per sentimeter per kubiknya. Kemudian yang terakhir yaitu overview, pengecekan pada hasil keputusan yang ada. Nah, dari contoh soal ini, itu dari perhitungan tersebut, slide selanjutnya. Dari perhitungan tersebut, yang ini dapat diketahui mana harga pizza yang lebih murah, sehingga dapat menghemat uang. Apa bisa dipahami? Baik, jawaban bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Yulia, dipersilahkan. Terima kasih, izin bertanya ya. Misalkan dapat sajikan soal hasilnya. Ini masih pertanyaan saya. Iya. Misalkan nantinya kan kita itu kan disuruh ngajar di tempat yang terpencil. Nah, di tempat terpencil itu siswanya itu belum terbiasa atau belum mengenal tentang soal HOTS. Nah, solusi apa yang kalian lakukan saat berada di situasi tersebut? Gitu. Baik, izin menjawab. Nah, jika siswa itu belum mengenal seperti apa soal HOTS itu, maka langkah pertama kita sebagai calon pendidik yaitu kita itu harus mengenalkan terlebih dahulu konsep HOTS itu, konsep pemikiran secara HOTS itu seperti apa. Nah, lalu kita itu mulai menerapkannya itu secara perlahan. Setelah itu, dengan menerapkan konsep belajar berpikir tingkat tinggi, dan selanjutnya kita itu mulai membiasakan siswa untuk mengerjakan soal-soal HOTS tersebut agar siswa itu mampu memahami seperti apa yang dimaksud dengan soal HOTS tersebut. Apakah bisa dipahami? Berarti dimulai dari pengenalan konsep hingga pembiasaan tentang soal. Ya, kita mengenalkan terlebih dahulu, lalu kita mulai menerapkannya secara perlahan dan melakukan kebiasaannya. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Yulia, apakah bisa dipahami? Yulia kayaknya terdapat gangguan sinyal. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya saja ya. Selanjutnya pertanyaan dari Ega, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan dijelaskan tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pendapat penyaji tentang berpikir tingkat tinggi namun didesain secara kelompok itu lebih efektif atau tidak? Jelaskan alasannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, akan saya jawab ya. Untuk keterampilan berpikir tingkat tinggi ini kalau didesain secara berkelompok ya, itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, untuk dampak positifnya itu jika diterapkan, kita itu bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan cepat dan tepat. Karena kan kita mengerjakan bersama-sama, jadi kita itu menggabungkan dari beberapa pihak. Kemudian untuk dampak negatifnya, itu kan biasanya ada nih salah satu anggota yang pasif, tidak aktif gitu ya, sehingga dia itu hanya menerima jawabannya, menerima hasil akhirnya saja, tidak ikut berpartisipasi untuk memikir dari jawaban permasalahan yang ada tadi, sehingga nanti anggota yang tidak aktif atau anggota yang pasif tadi itu
kurang terasah kemampuan berpikir tingkat tingginya. Jadi karena dia kan mengandalkan teman sekelompoknya, jadi dia itu tidak mau berpikir untuk menyelesaikan soal tadi, begitu. Jadi ada dampak positif dan negatifnya jika didesain secara berkelompok. Apakah bisa difahami? Bisa. Jadi tadi kan ada kekurangan sama kelebihannya. Berarti kalau ada kekurangannya kayak gitu, kurang efektif ya? Iya. Ya bisa dikatakan begitu karena memang ada kekurangan, ada kelebihan setiap yang diterapkan itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya pertanyaan dari Wahyu Fatin, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya. Model pembelajaran apa yang direkomendasikan untuk mengerjakan soal HOTS? Model. Baik, pertanyaan bisa difahami. Saya izin menjawab ya. Untuk model pembelajarannya, sebagaimana dijelaskan dalam pertemuan yang minggu lalu, itu kan menjelaskan mengenai model pembelajaran. Nah, untuk menyelesaikan soal HOTS ini, kita itu bisa menggunakan model pembelajaran yang abad 21, yaitu melalui discovery atau inquiry learning, di mana pembelajaran melalui penemuan. Kemudian yang kedua, bisa model pembelajaran mengenai berbasis masalah atau problem based learning atau PBL. Kemudian yang ketiga, bisa model pembelajaran yang berbasis project atau project based learning atau PJBL. Begitu, apakah bisa difahami? Dipahami, baik, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, pertanyaan selanjutnya, Revita dipersilahkan. Baik, saya izin bertanya. Bagaimana jika ada seorang siswa yang dalam pengerjaan soal HOTS tersebut itu melakukan kesalahan dan siswa tersebut itu sangat pasif dan malu untuk bertanya. Bagaimana cara pendidik mengatasi permasalahan yang terjadi? Apakah dijelaskan apa itu sesuai dengan dimulai dari yang awal seperti menganalisis atau bagaimana? Apakah bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Izin menjawab. Nah, cara pertama agar anak tersebut tidak malu bertanya, yaitu kita itu sebagai pendidik itu memberikan seperti suatu motivasi agar anak itu lebih percaya diri. Nah, selanjutnya yaitu kita itu bisa memberikan seperti suatu reward lah gitu agar keaktifan siswa itu tergugah. Nah, selanjutnya untuk agar siswa tersebut bisa mengerjakan soal HOTS itu seperti yang telah saya jelaskan sebelum-sebelumnya bahwa itu kita itu untuk menyelesaikan soal yang HOTS itu pertama itu kita itu seperti memberikan contoh soal. Terus kita itu memberitahu cara penyelesaiannya itu bagaimana, seperti itu. Kemudian kita itu mulai membiasakan siswa itu untuk mengerjakan soal-soal seperti itu. Agar siswa itu mampu untuk memahami bagaimana konsep belajar HOTS untuk kedepannya, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Baik, sudah bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Baik, pertanyaan selanjutnya, Aulia dipersilahkan. Maaf Aulia, mic-nya tidak kedengaran, suaranya tidak kedengaran. Aulia. Ya, bisa diketik soalnya.
Gimana? Ini masih diketik sama Aulia, Pak. Oh gitu. Baik, pertanyaannya yaitu bagaimana kita tahu itu soal HOTS atau bukan? Lalu apakah misal itu soal analisis udah langsung diklaim bahwa itu soal HOTS? Lalu tujuan dari dibentuknya soal HOTS untuk meningkatkan kualitas SDM. Lalu bagaimana cara menyusun soal HOTS? Yang pastikan sesuai dengan pengetahuan siswa. Baik, akan saya jawab ya. Untuk mengetahui apakah soal itu HOTS atau bukan, pastinya bisa dianalisis melalui soalnya, yaitu kalau soal HOTS itu kan pastinya pengerjaannya itu membutuhkan analisis terlebih dahulu, sehingga tidak langsung bisa dijawab. Lalu untuk pertanyaan bagaimana cara menyusun soal HOTS itu pasti sesuai dengan pengetahuan siswa, yaitu yang pertama menentukan kompetensi dasar atau materi yang telah diberikan. Artinya soal yang akan dibuat itu sesuai dengan materi yang telah diberikan. Lalu yang kedua yaitu menyusun kisi-kisi. Artinya komponen dalam soal itu harus memuat materi yang telah diberikan. Lalu yang terakhir, merumuskan indikator soal. Artinya, soal itu apakah sudah termasuk soal HOTS atau bukan, gitu. Apa bisa dipahami, Aulia? Coba mungkin terkait dengan pertanyaan ini ya, Anda punya KKO. Apa itu KKO? Apa Mbak Fajrin, KKO? Kata kerja operasional. Ya. Kalau menurut taksonomi Bloom yang direvisi, yang masuk HOT itu termasuk C yang mana? Nah, kan seperti itu. Anda tahu ada C1 apa, C2 apa, C3 apa, dan seterusnya sampai C6, yaitu mengkreasi. Nah, sekarang kalau masuk pada HOT, kira-kira mulai C berapa? Mulai dari C4, Bapak. Oke. Maksudnya Prof. C4 ya. C4 itu apa? C4 itu menganalisis. Kemudian C5. untuk yang C5 mengevaluasi. C6. C5 mengevaluasi. C6 mencipta atau mengkreasi. Mencipta. Kata kerja dari 3 itu tadi khusus untuk yang kognitif ya. Maka apa? Nah, itu yang terkait dengan pertanyaannya Mbak siapa ini tadi, Yulia ya. Arahnya adalah yang seperti itu. Sehingga Anda menggunakan kata kerja operasional yang di level itu tadi. C4 ke atas. Nah, sekarang dari soalmu ini, contoh soal ini tadi, kira-kira, ya kalau ditanya, itu sudah masuk C yang berapa? Begitu, kira-kira apa, Mbak? Pada C yang keempat, Bapak. Prof, astagfirullah. Yang keempat. Menganalisis, bukan. Bukannya lebih tinggi malahan, Mbak. Analisisnya jelas ada itu.
Nggih. Malah C5 mengevaluasi, iya kan? Mengevaluasi. Kan Iya. membandingkan, membandingkan toh dua dari Nggih. hal didasarkan pada hasil analisis. Oke, bagus ini soal ini memang menunjukkan yang hotnya termasuk betul-betul ya tinggi. Bagus loh, aplikasinya ada ya, konteksnya juga ada, mendasarkan konsepnya juga bagus. Ya, ini ide bagus untuk Anda nanti katakan untuk rencana penelitian tugas akhir untuk skripsi. Misalnya mengembangkan paket tes yang hot misalnya. Silahkan, ya Anda mengkreasi soal-soal yang kayak gini. Ya Anda dasarkan pada C yang mana. Mungkin C4, C5, C6, masing-masing akan ada berapa butir lah. Konteksnya apalah. Itu sudah ide riset ya walaupun masih jauh. Tapi kan kalau sudah mikir-mikir gitu kan nanti sudah ada yang dituju, yang dibidik. Ya kan seperti itu. Oke silakan, masih ada pertanyaan-pertanyaan, lanjutkan. Jadi kayaknya banyak itu. Ya. Baik, terima kasih untuk Prof. Dan terima kasih untuk Aulia telah bertanya. Pertanyaan dari Bagus tadi tidak jadi bertanya atau gimana? Iya, jadi. Iya, boleh silahkan. Ya, terima kasih. Saya mau bertanya, tadi kan contoh soal hot dari penyaji itu kan dalam bentuk soal cerita ya. Saya mau bertanya apakah setiap soal hot itu soalnya harus dalam bentuk soal cerita atau tidak? Kalau tidak harus soal cerita, boleh diberikan contoh soalnya juga kayak gimana? Baik, saya izin menjawab. Iya, dalam bentuk soal cerita. Tapi bisa juga dalam berbentuk paragraf bacaan yang nantinya terdapat gambar, tabel, maupun grafik. Karena kan soal HOTS ini lebih mengutamakan logika dan kemampuan berpikir kritis gitu ya. Jadi siswa itu dituntut untuk membaca dan memahami data-data tersebut terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. Nah, memahami itu seperti menganalisis, membandingkan, menyimpulkan, menciptakan, mengombinasikan, dan merencanakan. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Ya, berarti soal HOTS itu harus berbentuk soal cerita gitu ya? Iya. Oh ya, baik. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Baik, apakah tidak ada yang bertanya lagi? Coba itu tadi ya, apakah hanya bentuk soalnya cerita? Mungkinkah? Kalau Anda mendapatkan soal-soal ya, yang katakan matematika murni ya, yang di sana arahnya ke pembuktian. Ya, kira-kira susah apa enggak kalau pembuktian menurut Anda? Anda menempuh apa? Misalnya geometri. Lah iya. Nah iya, termasuk itu kan bisa toh masuk pada hot. Iya, bisa. Iya, kan tidak harus ya. Sekarang kalau membuktikan yang kayak apa sih misalnya, kira-kira susah apa enggak? Iya, enggak. Di situ malah ya memang membuktikan ya. Jadi di situ kan banyak yang diperlukan tadi unsur-unsur untuk yang memenuhi hot tadi, terutama penalarannya. Misalnya seperti itu. Ya. Silakan coba bisa dikembangkan seperti gitu. Oke, silakan yang lain. Ayo, mana? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada yang nanya, saya mau nanya ini. Pertanyaan saya di kolom chat sudah dibaca, penyaji. Nggih, Bapak sudah. Gimana? Ada tambahan soal? Nggih, sebentar nggih, Bapak. Masih diskusi terlebih dahulu.
Permisi Bapak. Untuk contohnya kalau pembuktian teorema apakah boleh? Silakan. Jadi itu kan kelompok Anda hanya menyajikan satu. Nah, Oke. itu variasi yang lain kan banyak sebenarnya soal HOTS. Anda bisa browsing sehingga teman Anda punya pemahaman yang utuh mengenai soal HOTS. Oke. Bisa di-close, Mbak, share PPT-nya, share screen-nya. Mana tadi? Oke, sebentar, Prof.